Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata yang video penulis yang soal apa jenenge antara pakai feeling versus pakai uji ya, ada yang membantah. Jadi bantahannya adalah kalau melakukan pengujian yang harus ya mestinya yang terukur, yang bisa diukur, dan itu sudah ada standar. Ada standar SAE, ada standar apa mana? Jaso apa lupa lah, lupa. Tapi penulis paham maksudnya. Paham maksudnya. Maksudnya adalah antara yang serba pakai feeling yang nggak jelas, Senin Kemisnya ya, kadang kerasanya halus, kadang rasanya kasar, ya penulis sendiri mengakui. Kadang mesin terasa kasar padahal masih halus, kadang merasa mesin masih halus padahal sudah kasar. Ya, emang kalau pakai feeling itu emang relatif. Kadang kenemenen, kadang enggak, karena memang manusia sifatnya adaptif. Nah, ada masalah, tapi ada masalah. Kan ngomongnya standar ya, standar, ada standar ini, ada standar ini, standar ini. Ngomongnya dia lebih percaya ke yang standaran saja. Jadi dia ngomong harusnya itu ya yang lebih standar, yang pakai angka standar itu yang lebih dipercaya. Makanya saya lebih percaya ke yang ada standarnya. Iya, masalahnya adalah yang pakai standar ini. Yang pakai standar ini bisa membuktikan nggak bahwa dia sudah sesuai standar. Jangan lupa juga bahwa standarnya ini adalah standar oli mobil. Beda antara oli mobil dengan oli motor. Maksudnya oli yang sama dipakai di motor, itu efeknya beda kalau dipakai di mobil. Jadi oli yang sama hasilnya akan beda kalau dipakai di motor ataupun mobil. Jadi hasilnya beda. Kalau di mobil rasanya seperti ini, kalau di motor rasanya seperti ini, beda. Jadi ya beruaksan lah, berutangan besi. Itu kan sudah berapa kali sharingnya. Kalau Mesran SAE 40 itu kalau di mobil kasar, tapi emang tenaganya luar biasa. Terus kalau yang Mesran Super justru lebih halus, lebih awet. Kenapa seperti itu? Ya karena RPM-nya motor tinggi, RPM-nya mobil rendah. Bahkan Prima XP pun masih lumayan bagus kalau di mobil, karena RPM-nya rendah. Kalau di motor kan RPM tinggi, gak kuat. Mesran Super pun kalau dipakai RPM tinggi ya nggak kuat, tapi dipakai RPM rendah kayak di mobil ya malah bagus ya. Nah tuh, satu standarnya adalah standar oli mobil. Yang berikutnya adalah dari sisi bukti bahwa olinya memenuhi standar. Kita ngomong yang dari pabrik oli dulu lah, jangan yang dari user. Kalau yang dari pabrik, gimana sih caranya kalau dia memenuhi standar? Yang satu sih ada standar SNI, tapi standar SNI itu termasuk ringan ya. Standar SNI itu adalah standar yang menentukan, oh apa benar
Olinya ini kalau 10W40 benar-benar 10W40. Itu standar yang ringan. Kalau pabriknya genah ya nggak akan salah lah ya. Tapi nggak ada standar lain-lain, standar yang banyak itu. Karena ya belum di Indonesia kan. Jadi Indonesia kalau ingin melakukan pengujian itu harus ada standar Indonesianya dulu. Harus ada SNI nomor berapa gitu. Karena namanya juga standar nasional Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu ya nggak selalu serta-merta menggunakan ASTM. Walau ASTM itu juga dipakai. Jadi SNI ini mengacu ke ASTM berapa gitu. Tapi namanya peraturan pemerintah lambat. Ya kayak emisi lah, emisinya apa, cara mengukur emisi Indonesia kan kadaluarsa. Pakai apa jenenge? Pakai persen ya. Ini sekian persen, ini sekian persen. Kalau kurang dari sekian persen, wah bagus ini polusinya hebat ini. Walau kendaraannya misalnya 6 silinder 2500 cc, kalau angkanya persennya rendah, wah ini rendah sekali polusinya ini. Terus dia punya motor 110 cc, diuji emisi, angkanya dapat misalnya parah, wah ini motor ini lebih boros polusinya. Seperti itulah. Standarnya enggak, kok tadi ngomong itu wes, bukan mau bahas itu. Yang berikutnya adalah standarnya ini ya. Kalau internasional apa sih? API. Nah, kalau API itu kan pasti ada sertifikasinya kan. Apa sertifikasinya? Ya biasanya berupa bentuk logo API apa gitu. Logo ini gak ada oli yang berani memalsukan ya. Kalau ada yang memalsukan langsung dipampang di website resminya API, api.org. Jadi jarang yang ada yang memalsu. Orang Indonesia pun jarang, pabrik oli Indonesia pun jarang ada yang berani memalsu. Hasilnya apa? Oli-oli Indonesia kayaknya nggak ada ya yang ada logo API ini selain punya Pertamina atau mungkin Federal mungkin ya. Mungkin ada oli Shell, oli Exxon. Tapi yang merek-merek lokal kayak gak ono ya. Jadi kayak oli X10, BM1, Top One, nggak ada yang ada logonya itu. Tapi masalahnya orang ini apa ya, mentang-mentang kalau API itu diujinya pakai standar ya, semua sing ono tulisannya API dianggap sudah memenuhi standar, padahal nggak sesuai aturan. Aturannya kayak gimana sih? Aturannya oli kalau sudah lulus API ya bakal ada logonya. Dan logo ini sering dianggap mainan ya, soalnya ya banyak orang termasuk yang dari grup oli juga, grup oli besar. Padahal logo itu adalah bukti kelulusan dari API. Bukti bahwa
API-nya, oli tersebut sudah benar-benar sesuai dengan standarnya. Ya si masnya ini ngomong sesuai standar. Oke lah, emang ada standar. Emang kalau pakai standar lebih bagus. Tapi mana buktinya? Mana? Ngomong pakai yang terukur, ngomong yang pakai yang jelas-jelas. Penulis juga barusan buat video yang bakal diupload schedule besok pagi. Soal apa jenenge? Antara uji analisa oil analysis ya, antara oil analysis dengan API versus API. Jadi banyak kan orang yang menilai oli itu pakai analisa oli. Wah, oli ini kalau sudah dianalisa pasti hasilnya baik gitu. Pasti oli ini bagus gitu ya. Yang jadi masalah adalah analisa oli itu ya cuma subset, cuma sebagian kecil, cuma saupli ya. Dan yang saupli itu nggak ada di API. Dari yang saupli itu sama sekali tidak ada aturan di misalnya requirement ya, di kebutuhan di batasan standar dari API-nya. Jadi ya emang uji analisa oli itu wes iya membuat angkanya kelihatan jelas. Tapi kalau angkanya tidak dipakai sebagai acuan penentu kualitas di penentu kelulusan API, ya sia-sia dong dilakukan. Sia-sia dong kalau hasil uji analisa oli ini tidak bisa menentukan secara keseluruhan kualitas oli. Cuma aditif piro, ausnya berapa. Memang harus diakui analisa oli itu dilakukan oleh pemilik kendaraan fleet ya, pemilik jajaran truk-truk gitu. Mereka pasti melakukan analisa oli. Yang punya alat berat juga melakukan analisa oli. Tapi apa analisa olinya sama? Ojo mentang-mentang jenenge podo analisa oli itu hasilnya dianggap sama ya. Enggak. Jangan mentang-mentang namanya analisa oli semuanya itu satu level. Ya enggak. Di analisa oli sendiri ada. Oh, kalau misalnya butuh untuk ini harus ada uji ini kayak gitu. Gak golek paling murah cuma sekali terus ngomong-ngomong tiba-tiba api iki oli ini. Ya enggak. Enggak kayak gitu namanya analisa oli. Sama lah kayak misalnya beli adaptor ya. Oh, adaptor ini standarnya ini. Oke, spesifikasinya apa? Spesifikasinya voltasenya 220. Apa aman? Ya enggak. Kenapa? Keluarannya adaptor macam-macam. Laptop ono sing 19 volt, 17 volt. Monitor 12 volt. HP 5 volt. Bahkan kalau HP ada lagi spesifikasi yang lebih rinci lagi. Apa itu? Ampere. Berapa ampere? Nah, kalau ngomong 220 volt ya kurang lah ya.
Iki adaptornya cocok gak iki kayak aku. Iki wis 220 volt loh. Ya nggak bisa. Harus yang lain-lain juga. Harus detail, harus semua. Sama dengan uji oli. Nggak bisa uji oli itu cuma partikelnya drop. Apalagi ketika partikel itu tidak disebut. Ketika partikel itu nggak ada di standar. Ya ini loh ya, yang orang itu kira-kira kayak membabi buta gitu, seakan-akan kalau wis, oh saya sudah pakai standar API ini, oke pasti hasilnya. Oh saya direkomendasi oli ini karena di dalam oli ini ada kandungan ini gitu ya. Ya yang sering penulis jadikan contoh itu adalah Yamalub ya. Yamalub itu ada hasil analisa olinya. Ada partikel ini berapa, partikel ini berapa dari VOA-nya. Apa bisa menentukan jelek bagusnya oli itu dari situ? Gak iso. Jadi kalau orang rekomendasinya cuma pakai apa API-nya, pakai UO-nya, lewat VOA, sorry. Ini VOA-nya ini adalah ini. API-nya adalah ini. Sesuai dengan buku manual kebutuhannya adalah ini. Kenyataannya gimana? Kenyataannya ya banyak yang lepas dari Yamalub, pakai Mesran, pakai bahkan Enduro, pakai oli Shell, bisa testimoni, wah bagus kok ya, oli oli Yamalub ini kalah bagus kok sama oli ini. Padahal ya kalau menurut klaimnya orang-orang kan ini sudah sesuai standar API ini VOA-nya ada gini gitu. Tapi ya faktanya kan enggak. Terutama yang sehari-harinya itu tinggi kilometernya ya, yang kayak Gojek sampai sehari sampai 200 km. Waduh, muter-muter gak karu-karuan itu. Gojek pakai rekomendasi yang asal-asalan gak gitu, ya bakal tahu lah. Selama ini juga penulis ya jarang sekali dengar ya yang habis pakai Mesran terus pakai Yamalub lagi itu. Yang biasanya itu pakai Mesran sebentar, oh berat mas, saya pakai Yamalub lagi ringan. Ya emang sudah dibersihkan sama Mesran oleh mesinnya jadi makin ringan, tapi nanti beberapa saat balik berat lagi. Jadi ya jangan jangan ketipu dengan kata-kata standar terus jadi melupakan hal yang lain. Sama kayak kata-kata full sintetis, tapi kita nggak verifikasi full sintetis itu yang dimaksud sebenarnya yang kayak gimana. Kalau full sintetisnya hydrotreated ya percuma hydrotreated full sintetis, tetap kalah sama yang namanya PAU, sama semi sintetik yang masa lalu ya kalah lah. Jadi ya boleh lah mengikuti standar, tapi ya semuanya dipenuhi. Kalau misalnya API beneran ada logo API-nya,
Kalau nulis sintetik beneran ada PAO-nya. Kalau melakukan analisa oli beneran, nggak cuma sekali tok seumur hidup. Tapi di oli yang sama disampling tiap berapa ratus kilometer kalau umurnya 2000. Kalau 2000 ya minim 4 kali lah, mosok cuma sekali. Namanya oli itu ada yang namanya kekentalan. Jadi kalau uji oli nggak ada uji kekentalan, itu namanya uji percuma, buang-buang duit, masih murah. Kalau niat pakai share stability yang penulis baca piro 45 dolar ya di Blackstone. KV 100 $45 di Blackstone. Yang kalau di total berapa? Wis kira-kira wis 1,5 juta sendiri, ditambah yang $30 wis kira-kira 2 juta wis. Itu sekali, dan itu harus dilakukan 4 kali. 4 kali 2 juta berapa? 8 juta. Wes itu baru yang wah ini baru sesuai standar ini. Wes entek 8 juta aku. Itu wajar. Kalau ini loh ada bener, ini ada standarnya, ini aku sudah hampir 150.000 untuk uji oli ini. Ya jangan dipakai karena itu nggak sesuai standar. Dia ono analisa oli cuma partikel tok. Ya boleh lah kalau mesinnya sama, olinya sama, tapi lah olinya beda-beda ya ojo. Kalau barangnya baru ya harus lebih lengkap lah, kekentalannya turun seberapa, karena nggak cuma aditif tok yang penting, nggak cuma aus tok yang penting. Ya wes lah, itu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.